warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI MSc. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi aplikasi conditioning dalam kelas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Melisa dengan NIM 240208501021. Selanjutnya ada Atika Uya dengan NIM 240208500016. Lalu yang berikutnya ada Nur Akila Mimuna dengan NIM 240208501016. Dan yang terakhir ada Aprilia Risna Aryani dengan NIM 240208502012. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul aplikasi conditioning dalam kelas. Materi yang pertama adalah pengertian behaviorisme. Behaviorisme adalah salah satu landasan utama dalam studi psikologi pembelajaran yang menekankan pada pengaruh lingkungan dan pengalaman internal terhadap perilaku individu. Materi yang kedua membahas tentang tokoh-tokoh pencetus teori behaviorisme. Tokoh yang pertama yaitu John B. Watson 1878 sampai 1958. Ia menyatakan bahwa fokus psikologi seharusnya pada perilaku yang dapat diamati, bukan pada kesadaran. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Pavlov 1849 sampai 1936. Tokoh ini terkenal dengan eksperimennya pada anjing. Tokoh yang ketiga yaitu Edward Thorndike 1874 sampai 1949. Ia menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respons. Tokoh keempat yaitu B.F. Skinner 1904 sampai 1990. Tokoh ini mengembangkan teori pengkondisian operan. Yang kelima yaitu behaviorisme memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dari teori-teori lain dari psikologi. Adapun macam-macam teori behaviorisme, yang pertama yaitu teori belajar conditioning klasik atau classical conditioning. Pengkondisian klasik merupakan proses multilangkah yang awalnya membutuhkan stimulus tanpa syarat yang menghasilkan respons tanpa syarat. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan besar Rusia Ivan Pavlov 1849 sampai 1936. Kedua yaitu teori belajar koneksionisme atau S.R. teori. Orang yang menciptakan teori ini adalah Edward L. Thorndike. Teori ini menekankan bahwa belajar melibatkan pembentukan koneksi atau hubungan antara rangsangan dan tanggapan yang dibentuk melalui pengulangan. Pembentukan ikatan ini dipengaruhi oleh frekuensi, kebaruan, intensitas, dan kejelasan pengalaman, perasaan dan kemampuan pribadi, kesamaan situasi, dan hasil kepuasan atau penguatan. Teori yang ketiga yaitu teori belajar John Breadus Watson. Karakter ini mengembangkan teori belajar berdasarkan temuan Ivan Pavlov. Menurut teori kondisionalnya, ia percaya bahwa belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena kondisi, kemudian menimbulkan reaksi. Artinya, bagi seseorang untuk belajar harus diberikan syarat-syarat tertentu. Teori yang keempat yaitu teori belajar Edwin Rayatri. Edwin Rayatri adalah salah satu pendiri teori pengkondisian terkait. Teori ini menunjukkan bahwa peristiwa belajar terjadi karena kombinasi rangsangan yang kontraks dengan gerakan yang cenderung mengikuti gerakan yang sama pada waktu berikutnya. Yang kelima yaitu teori belajar Clark-Mehrer-Hall. Teori ini menggunakan prinsip yang serupa dengan yang dikemukakan oleh aktivis lain. Adanya landasan dan penguatan respons stimulus. Bagi Hall, semua fungsi tindakan sangat membantu dalam menjaga organisme tetap hidup. Oleh karena itu, rangsangan belajar
belajar adalah kebutuhan biologis karena kebutuhan biologis hal atau dorongan dan kepuasan kebutuhan biologis atau pengurangan dorongan adalah penting dan menempati posisi sentral dalam semua aktivitas manusia. Behaviorisme memiliki ciri khas yang membedakan dengan bentuk teori psikologi lainnya. Yang pertama yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati. Yang kedua yaitu belajar sama dengan perubahan perilaku. Tidak cukup hanya mengetahui, tetapi harus ada bukti nyata dalam bentuk perilaku. Yang ketiga yaitu stimulasi respon atau disingkat dengan SR. Contohnya, anak yang berulang kali diajari membaca akan otomatis bisa mengenali huruf tanpa berpikir keras. Kemudian yang keempat yaitu penguatan dan hukuman. Contohnya, siswa diberi nilai bagus ketika rajin belajar atau ditegur ketika malas. Yang keempat yaitu lingkungan sebagai faktor utama. Contohnya, anak yang tumbuh di lingkungan disiplin lebih cenderung berperilaku teratur. Dan yang terakhir yaitu netral terhadap proses mental. Materi selanjutnya tentang konsep teori operan conditioning dan contoh penerapannya dalam berbagai bidang. Dalam kelas Pavlov, conditioning klasik diterapkan dengan menciptakan asosiasi antara stimulus netral dan respon otomatis, seperti penggunaan suara bel untuk menandakan waktu istirahat yang membuat siswa merasa senang secara otomatis. Sementara itu, Skinner conditioning operan mengaplikasikannya dengan memberikan konsekuensi pada perilaku siswa atau guru, akan memberikan hadiah penguatan positif sebagai pujian saat siswa menjawab pertanyaannya dengan benar, atau hukuman penguatan negatif dengan menghilangkan hak bermain, sehingga perilaku yang diinginkan lebih sering terjadi dan perilaku yang tidak diinginkan berkurang. Contoh aplikasi conditioning operan Skinner di kelas yaitu pemberian pujian atau penguatan positif. Seorang siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas akan diberikan pujian oleh guru. Pujian ini atau hadiah akan memperkuat perilaku siswa tersebut untuk lebih sering aktif dalam diskusi kelas di masa mendatang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian relevan. Yang pertama, jurnal yang terbit pada tahun 2014 terindeks Sinta 4 dengan judul Teori Belajar Skinner Berbasis Talkistik untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa yang ditulis oleh Mas Yudin dan Hayatunapus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif yang peneliti melakukan tindakan kelas di SMP Negeri 5 Lingsar. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi dan diperoleh hasil bahwa pada proses pembelajaran terkhusus pada mata pelajaran matematika, ternyata pembelajaran belum terlaksana secara optimal. Penyebabnya adalah kurangnya interaksi antar peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran. Contohnya, peserta didik tidak berani mengemukakan pendapat, pertanyaan, menjawab pertanyaan pendidik terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Selain itu, daya tangkap peserta didik terhadap materi yang diajarkan kurang. Peserta didik mengandalkan teman dalam menyelesaikan tugas, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan tindakan kelas dengan menerapkan teori belajar Skinner berbasis talkistik. Berdasarkan tindakan kelas yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dapat menerapkan teori belajar B.F. Skinner dengan model pembelajaran talkistik, ternyata data meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Pada jurnal kedua yang terbit pada tahun 2014 terindeks Sinta 3 dengan judul Studi atas Pemikiran B.F. Skinner tentang Belajar yang ditulis oleh Rifon Saini. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini membahas tentang seperti apa itu teori B.F. Skinner dan berbagai literatur. Berdasarkan penelitian yang dapat dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa teori belajar menurut Skinner lebih berfokus pada tingkah laku manusia.
Skinner percaya bahwa kepribadian dapat dipahami dengan memilih perubahan tingkah laku yang terjadi. Menurutnya, yang terpenting dalam belajar adalah penguatan. Pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus respon akan semakin kokoh apabila dilakukan penguatan, baik itu penguatan positif maupun penguatan negatif. Selanjutnya yaitu analisis dan penerapan dalam pendidikan. Dalam suatu kajian, setiap teori atau pendekatan tentu memiliki sisi positif maupun keterbatasan yang perlu dipahami secara kritis. Analisis terhadap kelebihan dan kekurangan menjadi penting agar kita tidak hanya melihat teori dari satu sudut pandang, tetapi juga menyadari sejauh mana teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, pembahasan ini akan diarahkan pada pemetaan kelebihan dan kelemahan serta perbandingan yang dimiliki, sehingga memberikan gambaran yang lebih seimbang dan komprehensif. Baik, adapun kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama ada pembelajaran berbasis perilaku nyata. Pendidik tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga memberikan instruksi singkat yang disertai contoh perilaku secara langsung maupun simulasi. Hal ini memungkinkan peserta didik memahami materi melalui pengamatan terhadap perilaku yang tampak, sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, ada materi disusun secara bertahap. Isi pembelajaran disusun secara hierarkis, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Pendekatan terhadap ini membantu peserta didik mempelajari materi secara sistematik dan menyerap informasi lebih efektif. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran dirinci ke dalam unit-unit kecil. Setiap unit pembelajaran difokuskan pada pencapaian keterampilan atau perilaku tertentu yang dapat diamati dan diukur. Ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan perbaikan segera jika terjadi kesalahan. Yang keempat, ada pengulangan dan latihan membentuk kebiasaan positif. Melalui latihan yang berulang, perilaku yang diharapkan dapat tertanam menjadi kebiasaan. Ini sangat membantu dalam membentuk karakter seperti kedisiplinan dan tanggung jawab yang merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran. Sekarang kita masuk ke kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama, mengabaikan proses mental internal. Yang kedua, bersifat mekanis dan kaku. Yang ketiga, kekurangan menghargai perbedaan individu. Yang keempat, menggunakan analogi hewan dalam eksperimen. Dan yang kelima, mendorong cara berpikir linier dan tidak kreatif. Sekarang kita masuk ke perbandingan dengan teori lain. Yang pertama, teori behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui simulasi, respon, serta penguatan atau hukum. Yang kedua, teori kognitivisme menekankan proses mental dan struktur kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivisme melihat belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman, interaksi, dan relasi dengan guru sebagai pendamping dan eksplor siswa. Yang terakhir, teori humanisme menitik beratkan pada kebutuhan emosional, potensi individu, dan perubahan pribadi. Berikutnya, penerapan dalam pendidikan. Strategi pembelajaran yang sesuai melibatkan metode pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif yang berfokus pada keterlibatan siswa, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Kemudian, contoh penerapan di berbagai tingkat pendidikan. Yang pertama, sekolah dasar. Gunakan pembelajaran berbasis proyek sederhana seperti membuat diorama kelas 3 untuk menggambarkan ekosistem. Yang kedua, sekolah menengah pertama. Terapkan pembelajaran berbasis masalah dengan memberikan studi kasus. Yang ketiga, sekolah menengah atas. Gunakan pembelajaran berbasis proyek untuk mengerjakan proyek yang kompleks. Yang keempat, perguruan tinggi. Siswa bisa menerapkan flipped classroom di mana mereka mempelajari materi dasar mandiri sebelum kelas.
Materi yang terakhir yaitu rekomendasi metode pembelajaran bagi guru. Yang pertama, gunakan metode bervariasi. Yang kedua, libatkan siswa secara aktif. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Yang keempat, fokus pada keterlibatan dan motivasi. Yang kelima, berikan umpan balik konstruksi.